Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang 12 bulan untukmu di tahun 2022 ini ya, Virgo. Eh, Namun ini adalah general reading ya, bisa resonate, bisa aja enggak sama sekali dengan kamu ya. Jadi tolong disesuaikan dengan apa yang kalian rasakan. Ini kenapa dikedip-kedip di lampunya? Oke. Apa yang kalian rasakan, apa yang sudah kalian lewati, dan apa yang akan kalian alami nanti ya. Tolong disesuaikan. Ini hanyalah sebuah gambaran. Jadi jadikan motivasi aja dan antisipasi ya. Jangan menjadikan ini 100% sebagai keputusan yang harus kalian ambil ya. Dipilah-pilih ya. Karena ini hanyalah sebuah hiburan dan pembacaan aja. Namun di dalamnya ada motivasi yang mungkin saja bisa membangkitkan gairah hidup kamu lagi, atau memberikan pencerahan atau solusi yang kamu cari selama ini ya, membukakan pikiran kamu yang sedang buntu ya. Jadi ambil yang bermanfaat aja ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya ya Virgo. Pertama dari tarot dulu ya. Nanti kita pilih 12 bulan untukmu, apakah yang kejutan apa saja yang terjadi di sana ya, di per bulannya di tahun 2022 nanti. Oke, kita tebarin dulu, kemudian kita cari pesan orakelnya. Aduh, mungkin baterainya kali ya, masih sementara di charger ini. Duh, maaf ya, saya jadi kekenyangan habis minum kopi. Oke. Kita cari dulu ya, kira-kira Januari nanti apa yang akan terjadi kepada kalian. Klarifikasinya melalui kartu tarot. Orakel. Oh, rupanya di bulan Januari nanti beberapa dari kalian ya, yang mungkin sedang kecewa atau mengalami pengkhianatan, dimanfaatin, sedang putus cinta, atau mungkin kalian terpuruk dalam segi pekerjaan kalian, rencana kalian gak terrealisasi ya, akan ada bantuan untuk kalian ya, dari seorang teman atau beberapa teman yang akan mensupport kalian secara finansial, mungkin bisa memberikan kalian modal ya untuk bangkit lagi, usaha lagi ya. Kalau kalian dalam hubungan, kalau apapun masalah kalian ya, mintalah bantuan kepada seseorang teman atau saudara kalian. Mungkin saja masukan mereka bisa memulihkan hubungan ini, menyatukan lagi gitu ya. Atau kalau kamu tiba-tiba mendapat nasihat atau masukan, teguran dari sahabat kamu atau saudara kamu, mungkin mereka akan memberikan kamu fatwa yang mungkin saja kamu gak suka ya, karena kamu dalam keadaan stres. Tapi cobalah ambil positifnya ya, jangan abaikan. Siapa tahu di antara masukan mereka itu bisa saja membantu kamu untuk membuka pikiran kamu ya, yang mungkin lagi buntu, jadi kamu nggak tahu gimana caranya bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi ambillah beberapa kata yang mereka sampaikan itu dan maknai dengan positif, dan pakai kata itu ya, atau kalimat itu yang mungkin maknanya memberikan kamu, bisa jadi kalau dengan cara yang mereka tunjukkan itu mungkin bisa menyembuhkan atau sebuah petunjuk ya, memberikan kamu sebuah petunjuk untuk bisa rujuk kembali ya. Saya rasa akan ada bantuan dari seorang teman yang akan menyatukan kalian kembali gitu ya. Itu kalau dalam hubungan. Kalau dalam keuangan pun sama ya, akan ada yang membantu kalian. Mungkin kalian akan mendapatkan bantuan secara tiba-tiba ketika kalian sudah putus asa ya, atau kalian sedang sulit banget gitu ya. Mintalah bantuan kepada seorang ya, nggak mungkin ya mereka tiba-tiba memberikan kalian bantuan kalau kalian nggak mengungkapkan kesulitan kalian yang kalian hadapi sekarang ya. Cobalah untuk terbuka kepada teman kalian tentang apa yang kalian
alami saat ini ya. Untuk bulan Februari ya, apakah yang terjadi? Wow, that's amazing. Virgo, ada Wheel of Fortune di sini dan the caption, aduh hati-hati, someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi ada sebuah keberuntungan, mungkin alam semesta sudah melihat kesabaran kamu, ketabahan kamu menghadapi segala cobaan di 2021 kemarin. Di saat memasuki Januari, kamu mendapatkan situasi yang mungkin di masa transisi, jadi ada yang menolong kamu dan akhirnya kamu bangkit lagi. Disitulah ya, tiba-tiba kamu mendapatkan sebuah keuntungan gitu ya, maksudnya rezeki ada ya, mungkin karena seseorang ini membantu kamu, memberikan kamu masukan, melalui masukan atau melalui dukungan finansial, akhirnya usaha kamu untuk bangkit lagi ini itu berhasil dan mendapatkan keuntungan yang cukup luar biasa gitu ya. Dan kemudian aduh lampunya kedap-kedip kenapa ya. Kalau dalam hal percintaan ya, ini mungkin beberapa dari kalian ya akan menemukan jodoh kalian ya, tapi kalian harus hati-hati karena di samping kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, ada kalanya ada cobaan ya. Ada seseorang yang akan mengusik hubungan kalian gitu ya. Dalam pekerjaan pun begitu ya, dalam keuangan hati-hati dengan orang-orang yang datang ketika kamu sedang beruntung ya, bisa-bisa kamu bisa buntung. Jangan sampai ya. Jadi ingat ya, di saat kamu sulit, siapakah yang membantu kamu? Kalau ada yang datang meminta bantuan tetapi terlalu berlebihan ya dan terlalu menjanjikan ya, ada baiknya kalau kamu pikir-pikir dulu ya. Karena saya melihat sini ada yang bertopeng. Kalau ya pokoknya ini tuh orang, ada juga dari orang terdekat kamu ya. Hal-hal yang mengenai berhubungan dengan keuangan tuh jangan mudah percaya kepada orang lain ya. Jaga hubungan kamu dengan orang yang sudah membantu kamu ini. Jangan sampai kamu terprovokasi dan akhirnya mengakibatkan penyesalan gitu ya. Dan kalau kamu yang sedang mencari pasangan, saya melihat di sini kamu akan berpotensi besar untuk mendapatkan gitu. Tapi dalam hubungan kamu ini akan ada godaannya, akan ada cobaan-cobaan ya. Cobaan melalui orang ketiga ya. Jadi tetaplah berhati-hati. Jadi rezeki kamu ini nomplok ya, terus pekerjaan kamu juga mulai naik, usaha kamu mulai maju ya, dan hubungan kamu pun mulai happy. Tetap aja ya, di situ akan ada hadir orang-orang yang nggak senang gitu ya mungkin, atau memang mencari keuntungan dalam pekerjaan kalian atau penghasilan kalian ya. Kalau dalam hubungan ya berarti itu jagalah hubungan kalian dengan baik, berhati-hati dengan orang-orang yang manipulatif ya, karena ada seseorang yang akan datang menggoda kalian atau pasangan kalian. Kemudian bulan Maret ya, Maret apa yang terjadi di bulan Maret ini? Saya melihat ya, saya merasakan bahwa kamu itu ya lagi-lagi kamu harus tetap menjaga hubungan ya dengan teman kamu ya, teman atau tim kerja, menjaga hubungan gitu, menjaga relasi antar tim, antar mitra kerja atau orang yang sudah membantu kamu. Tetap jaga dia ya, jangan mengecewakan, jangan sampai mengecewakan ya. Teman yang namanya sudah membantu kita di saat kita sulit, mereka akan terus membantu kita karena di sana ada ketulusan hati yang kita nggak tahu ya. Jadi jangan mencurigai mereka gitu.
yang bukan-bukan ya. Berpikir positif lah gitu ya. Kamu harus berterima kasih kepada orang yang sudah membantu kamu dengan menjaga ya hubungan kalian gitu ya. Karena ketika kamu orang ini tuh ya, walaupun kamu sedang terpuruk lagi atau kamu sedang datar kondisi keuangannya, dia tetap akan mengerti kamu gitu ya. Atau mungkin teman kamu ini datang meminta bantuan, jangan kamu lupa ya. Jangan lupakan kebaikan mereka. Ada orang yang datang, mungkin bukan teman kamu yang sudah membantu kamu, tapi ada seseorang yang datang juga meminta bantuan sama kamu ya. Coba ingatlah kebaikan dia ya. Mungkin dia tidak pernah membantu kamu dari segi finansial, tetapi dia pernah membantu kamu dalam hal apa gitu. Tapi bolehlah kamu bantu dia, tapi tidak 100% ya. Jadi harus berjaga-jaga juga gitu. Misalnya dia meminta bantu tentang finansial mungkin 1 juta, kamu kasih 500 aja gitu, antisipasi gitu ya. Kalau kamu punya kelebihan, mendingan kamu kasih aja, jangan biarkan dia berhutang sama kamu. Nanti kalau dia nggak ganti karena dia lagi ada masalah keuangan, kamu malah marah-marah, itu kan sudah dosa gitu. Kalau ada kelebihan, mendingan disedekahkan dia, bantu gitu ya. Untuk dalam hubungan cinta, kalian dalam masa saling mengenal satu sama lain, jadi masih belum ya, beberapa dari kalian ya, mungkin pasangan kalian ini terlalu dewasa pikirannya ya, jadi lebih tenang gitu. Beberapa dari kalian ini ingin curhat, ingin berbicara gitu, menceritakan tentang kondisi kamu, minta bantuan ya, tapi dia tuh masih sepertinya kurang respect gitu ya gitu. Sebenarnya bukan karena dia nggak peduli, tapi karena dia juga ada kesibukan lain yang harus dia tangani gitu ya. Jadi kalau dalam rezeki itu ya, silakan, kalau ada kelebihan rezeki berbagilah ya, bersedekahlah ya. Itu di bulan Maret. Kita cari lagi bulan April. Bulan April. Nah, sini ada King of Pentacles, Queen of Pentacles dengan past life relationship. Di bulan Maret ini ya, sama di sini kamu mungkin merasa cukup dalam finansial ya. Ada beberapa dari kalian ya, merasa sudah cukup dalam finansial, tapi merasa tidak cukup dalam hubungan gitu. Jadi kalian masih mempertanyakan hubungan kalian gitu. Apakah hubungan yang sudah berjalan lama ini akan bisa berjalan dalam sampai ke tahap serius atau enggak gitu. Atau kalau kalian yang sedang break ya, yang di bulan Januari ada break ya, yang tidak menemukan solusi di bulan Februari dan Maret, di bulan April ini ya, aduh mati lagi, di bulan April ini kalian mendapatkan kesempatan gitu ya, karena pasangan kalian ini akhirnya mulai merindukan kalian gitu ya. Mungkin terkait dengan kesuksesan kalian kali ya, dia melihat kamu semakin sukses, di situ dia mulai mungkin sukses dalam hal bukan hanya finansial, tapi mungkin kemarin pikiran kamu lagi kacau, dia belum bisa datang ke kamu. Ketika dia melihat kamu sudah tenang, disitulah baru dia datang untuk meminta rekonsiliasi sama kamu ya. Jadi kamu yang merasa kesepian, merasa cukup dalam finansial, tetapi dalam hubungan tidak tercukupi ya, tidak memuaskan, sampai di sini akan ada fase dimana alam semesta memberikan kalian memberikan jawaban atas doa-doa kamu ya. Mungkin kalian merasa pasangan kalian enggak sesuai dengan keinginan kalian, kali ini dia tuh akan memberikan yang terbaik untuk kamu ya. Beberapa dari kalian yang belum menemukan jodohnya, kalian akan bertemu dengan orang di masa lalu gitu ya, atau kalian mungkin berpisah ya, ada kemungkinan untuk kembali lagi gitu ya.
Jadi kalian yang masih ingin mencari pasangan, sampai di sini kalian akan bertemu dengan orang yang dari masa lalu, mungkin teman sekolah kamu, teman kerja kamu yang sudah lama kamu lupakan, tiba-tiba dia datang dan disitulah terjalin hubungan antara kamu dengan dia gitu ya. Ciri-cirinya tuh dia mapan ya. Dalam finansial tuh dia mapan ya, di pekerjaan dia gitu ya. April, Mei. Bulan Mei, kira-kira apa yang terjadi di bulan Mei ya? Sebenarnya di sini kalian mungkin akan merayakan syukuran gitu ya atas kesuksesan atau kebahagiaan, mensyukuri nikmat ilahi karena telah memberkahi kalian dengan rezeki, kesehatan, kebahagiaan, kemudahan ya. Ya ada baiknya kalau kalian mengadakan syukuran ya, membaca doa ya, mengirimkan doa terima kasih gitu ya sama Allah ya. Kalau kalian yang mungkin dipertemukan dengan orang masa lalu ya atau teman kamu, saya rasa hubungan ini akan mungkin takdir ya, sudah takdir kalian bertemu, tetapi ada masalah mengenai cinta segitiga. Namun ketika kamu tetap yakin bahwa dia tetap milik kamu, akan jadi milik kamu, maka dia akan menjadi milik kamu ya. Religious factor, your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Jadi yakinlah, selama kamu dengan dia tuh kamu merasa lebih banyak bahagianya, yakinlah bahwa dia adalah jodoh kamu ya. Kalau dalam pekerjaan saya melihat kamu makin sukses ya, ada syukuran yang akan kamu lakukan, bersedekah, berbagi gitu ya, merayakan bersama teman-teman. Tapi sebelum itu kamu harus syukuran dulu ya. Keuangan kamu bagus ya. Religious factor tentang keimanan, berarti kalian harus lebih banyak mendekatkan diri kepada ilahi ya, karena kesuksesan yang kalian cari sama ini tuh nggak mudah loh ya. Ketika kalian sudah dapatkan, harus kalian syukuri. Caranya yaitu ya rajin-rajinlah bertamu ke rumah Allah gitu ya. Tingkatkan lagi ibadah kamu ya. Itulah cara orang mempertahankan kesuksesan mereka. Kestabilan finansial ya, kestabilan fisik ya, kondisi kesehatan ya, kestabilan dalam keharmonisan gitu ya. Itu harus banyak mendekatkan diri, berterima kasih kepada ilahi dengan cara lebih menguatkan lagi ketakwaan kamu gitu, mendekatkan diri lagi gitu ya. Maret, April, Mei ya, sekarang Mei. 1, 2, sorry lupa, 2, 3, 4, 5. Oh Mei, Juni ya, bulan Juni. Bulan Juni kira-kira apa saja yang terjadi sama kamu, yang akan kamu alami, dan pesan angelnya. Di bulan Juni ya, ada sesuatu yang kamu merasa masih mandek gitu ya, masih pasif ya. Ya mungkin dengan kalau dalam hal pekerjaan saya melihat di sini ada ya sebuah rencana yang sudah pernah kamu rencanakan ini ya, tapi masih tertahan, belum bisa kamu realisasikan, akan terwujud gitu ya, karena kamu yang mau bergerak. Itu tergantung kalau kamu mau bergerak, kalau kamu mau melakukannya ya, tergantung tindakan kamu ya. Kalau dalam hal cinta ya, saya melihat di sini ya kuat di rekonsiliasi, berarti someone from your past is returning to your life. Jadi pasangan kamu ini atau seseorang yang sudah berpisah dengan kamu, dia mungkin agak gengsian ya tipenya ya, dia mungkin agak kekanak-kanakan, childish. Jadi sebenarnya dia ingin rekonsiliasi sama kamu, ingin banget, tapi gengsi dia yang lebih kuat membuat dia tertahan di sana. Jadi cobalah hubungi dia duluan ya, hubungi dia duluan, jangan kamu juga tahan gengsi, nanti sama-sama gengsi ya stagnan gitu ya. Ada baiknya kamu pikirkan kalau dalam hal keuangannya, pelajari ya, coba melihat
ke masa lalu. Pernah nggak ketika kamu memiliki banyak uang, terus kamu banyak mengeluarkan untuk hal-hal yang nggak penting banget, akhirnya keuangan kamu terpuruk. Jadi kali ini kalau kamu mempergunakan uang kamu untuk pengeluaran yang terlalu berlebihan ya, kurang terlalu bermanfaat ya, saya rasa ya akan kamu alami lagi kerugian-kerugian seperti yang masa lalu. Jadi hati-hati ya, sangat hati-hati di sini, ditahan-tahan lah ya, belajar dari masa lalu ya. Oke, kalau hubungan saya melihat di sini kuat sekali untuk saling memaafkan. Cuma energinya dia itu masih mandek, dia gengsi banget gitu ya untuk duluan kepada kamu, karena mungkin dia takut dia sudah melakukan kesalahan. Jadi mungkin dia takut dianggap pecundang lah apalah gitu ya, gengsinya sangat tinggi juga ya. Dan kalian yang nantinya berhasil untuk rekonsiliasi, di sini akan ada hal-hal baik yang kalian alami. Mungkin kalian akan banyak bercanda di sini ya, saling mengungkapkan isi hati, dan ada kelucuan-kelucuan yang kalian ingat. Akhirnya terciptalah keharmonisan kembali, karena ada pembicaraan yang lucu yang membuat kamu akhirnya yang tadinya emosi banget ya sama dia, lagi benci-bencinya gitu ya, karena candaan yang mungkin dia mengingatkan kamu tentang masa lalu, kalian pernah gini, itu lucu banget. Dan akhirnya kalian bisa, hati kalian tuh menjadi tawar kembali ke dia gitu. Tawar maksudnya gimana ya, mulai bisa memaafkan gitu ya. Bulan Juli ya, kita cari bulan Juli apa yang akan terjadi sama kamu. Bulan Juli ini posisi keuangan kamu stabil, asal kamu mempertimbangkan setiap pengeluaran, perhitungannya, selalu menjaga menghitung-hitung pengeluaran gitu ya, mempertimbangkan pengeluaran gitu ya, yang gak penting banget gak usah gitu ya, ditahan-tahan dikit. Maka kalau kamu bisa menjaga keuangan kamu dengan baik, maka keuangan kamu ini akan tetap stabil gitu, aman aja ya. Kalau dalam hal pekerjaan juga kamu memasuki tahap dimana kamu lebih tenang, lebih fokus ya, lebih tahu caranya menyelesaikan pekerjaan kamu enggak ya. Jadi kamu mau melakukan pekerjaan itu, menyelesaikan itu, kamu sudah memiliki ancang-ancangnya, jadi lebih mudah kamu bisa menyelesaikan itu dengan tepat waktu dan dengan baik gitu ya. Dan kalau dalam hubungan saya di sini ya, kalaupun kalian yang berada di cinta segitiga, sampai di sini saya rasa dia akan berat di kamu ya. Hubungan kalian tetap akan baik-baik aja. Kalau kalian yang poligami gitu ya, ada hubungan poligami, saya rasa pasangan kalian akan berusaha memberikan yang adil untuk kalian berdua gitu ya. Dia nggak mau berat sebelah ya. Kalau cinta segitiga saya rasa dia masih cintanya itu fokus ke kamu, jadi hubungan kalian masih aman ya. Kalau kalian yang nggak ada hubungan cinta segitiga, hubungan kalian akan baik saja gitu, tidak terlalu banyak masalah yang berarti di bulan ini ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Di bulan Agustus Knight of Cups dengan let go of control issues ya, allow the situation to unfold naturally. Jadi kalau kalian yang ada masalah dalam pekerjaan, saya melihat di sini tetaplah fokus ya. Mungkin ada sedikit masalah saja, tapi itu akan terselesaikan dengan baik, dan kalian akan mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari atasan kalian ya. Kalau dalam bisnis ya, saya melihat di sini akan ramai, karena mungkin banyak orang yang sudah mulai tahu tentang usaha kalian ini ya. Kalian mungkin banyak mengedarkan informasi-informasi ya, jadi akhirnya kalian mendapatkan pemasukan yang cukup baik gitu ya. Usaha kalian semakin maju gitu ya. Dan
Kalau dalam hubungan sampai di sini pasangan kalian akan kembali ya. Kalau dia ada punya kesalahan dan kalian stagnan, dia akan kembali meminta rekonsiliasi dengan kamu. Dia ingin merubah segalanya menjadi lebih baik gitu. Jadi dia sudah merubah sifat dia sebelum dia datang ke kamu. Jadi dia datang ke kamu itu dia maunya kalian rubah lagi cara kalian gitu, supaya hubungan ini tetap berjalan baik. Tapi kamu tuh sudah nggak percaya gitu ya. Kamu sepertinya terlalu termakan isu atau terlalu banyak khawatir, sudah negatif thinking. Jadi cobalah lebih bijaksana. Kalau orang sudah mau berubah itu berarti kita harus menghargai dia gitu. Terima aja dulu ya. Apalagi kalian yang sudah lama menjalin hubungan. Untuk kalian yang LDR, rasa di sini akan ada komunikasi ya. Dia akan datang kepada kamu. Ada juga yang akan menghubungi kamu lewat komunikasi gitu ya, di jaring sosial atau apapun ya, chatting atau apa gitu ya. Kalau dalam masalah keluarga sebenarnya di sini ada cekcok dikit ya, tapi kalian bisa saling memaafkan kembali, menerima kembali ya. Asalkan ya mungkin ada campur tangan dari keluarga ya, cobalah fokus ke kalian berdua aja ya. Ada yang berdiri dengan seorang dudex atau gendex yang memiliki anak, dan ini tuh cukup problem yang berat juga sih ya. Apalagi kalau ada campur tangan keluarga gitu ya. Dia maunya tuh kamu nggak usah terprovokasi, santai aja, karena dia ada di pihak kamu gitu ya. Oke. September ada sebuah perjuangan yang hampir selesai kamu ya. Namun ada sedikit kesulitan yang membuat kamu tuh jadi kayak kecewa gitu ya. Ya jangan kecewa ya kalau dalam pekerjaan. Memang dalam hidup itu kan segala sesuatu kan berubah-ubah. Kemarin lain, besok lain gitu. Ada kalanya kita down, ada kalanya kita full happy gitu ya. Jadi enjoy aja, santai aja gitu ya. Menghindarlah dari pikiran negatif kamu. Tetaplah optimis ya, maju lagi ya. Kalau kamu yang dalam hubungan sampai di sini mungkin kamu sudah malas gitu ya. Kamu sudah berjuang selama ini dalam hubungan, tapi dia main-main aja gitu. Hanya kamu sudah nggak tertarik lagi sama dia gitu ya. Ketika dia datang kepada kamu sudah nggak tertarik lagi. Tetapi sampai di sini dia berusaha keras untuk mengambil kamu kembali. Gimana tadi ya? Agustus, September ya. Bentar, saya sering lupa, ada berisik di dapur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oktober ya sekarang ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober sekarang ya. Oktober, apakah yang akan terjadi di Oktober? Beberapa dari kalian, apapun yang memberatkan hati kalian atau kalian yang sedang sakit, lebih baik kalian segera antisipasi ya, beristirahat ya. Kalau kalian sedang kena penyakit jagalah makan kalian, pola makan kalian tepat waktu ya. Dan kalian perlu waktu untuk beristirahat ya, sembuhkan diri kalian sebelum penyakit itu semakin menjadi gitu. Untuk kalian yang sedang lelah dalam hubungan ya, cobalah melepaskan dulu gitu ya. Lepasin dulu, baru kalian akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya gitu ya. Terlalu banyak kecewa kalau kamu nggak segera menghibur diri kamu atau move on dulu gitu ya. Istirahat dari pemikiran-pemikiran tentang kesakitan di masa lalu ya. Cobalah untuk melepaskan dulu, pikirkan yang lain, hal-hal yang lebih bermanfaat. Lakukan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu, yang menghasilkan gitu ya. Jangan terlalu stagnan di pikiran-pikiran yang berbau masa lalu, yang terlalu toksik itu gitu ya. Perhatikan kondisi kesehatan tubuh kalian, membutuhkan energi, membutuhkan makanan yang sehat ya. Kalian butuh vitamin, butuh istirahat gitu ya, untuk memulihkan energi kalian kembali. Jadi kalau dalam hubungan
kalian ini mungkin sedang di masa kecewa gitu ya, atau kalian rindu berat tetapi belum ada, mungkin kalian LDRan kali ya, kalian pingin banget ketemuan atau ada komunikasi yang selalu dibales gitu ya, tapi dia masih sibuk dengan hal-hal lain yang membuat hubungan ini menjadi on off ya. Sebaiknya ini tuh di saat seperti itu tuh lebih baik kalian gunakan waktu kalian untuk peduli kepada diri kalian dulu gitu. Jangan terlalu fokus ke dia yang mungkin saja dia lagi sibuk untuk mengurusan hal lain. Kamu di sini sudah negatif thinking, kamu sudah stres ya, kamu menyiksa diri kamu, pikiran kamu ya, itu menguras energi banget. Jadi sebaiknya kalian isi dulu gitu dan bersiaplah, karena memikirkan seseorang itu kita butuh energi, jadi kita harus ngisi bensin dulu ya. Ketika kalian melepaskan, kalian akan bangkit lagi, kalian akan terbentuk, hati kalian itu yang tadinya rapuh akan terisi lagi, tercharger lagi, mental kalian pun makin kuat gitu ya. Jadi seperti kalian tuh melatih diri kalian untuk kuat gitu ya. Jadi untuk menjadi pribadi yang kuat, kalian harus melepaskan dulu hal-hal yang melemahkan kalian itu. November, aduh, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di bulan November ini ya, ada kelemahan apa ya, beberapa dari kalian ini lebih ke hubungan ya. Kalau pekerjaan saya lihat baik-baik aja tuh ya. Keuangan juga baik. Keuangan, kalau keuangan kalian harus hati-hati. Pekerjaan juga nih, pekerjaan ada yang sirik sama kalian, ada yang memprovokasi atasan kalian, ada juga yang ingin menjatuhkan kalian gitu. Jadi hati-hati ya, hati-hati aja gitu ya. Tetaplah menjaga hubungan dengan siapapun, walaupun mereka itu sudah ada tanda-tanda sirik sama kalian, tetap welcome aja sama mereka ya, karena disitulah seseorang itu akan mencair gitu. Sekeras hati apapun manusia, dia tetap akan mencair ketika kamu mengubrisnya dengan positif terus gitu ya. Tawarkan bantuan kepada dia, apa yang bisa saya bantu, siapa tahu dia bisa luluh ya, karena manusia tetap manusia, bukan iblis ya. Iblis hanya merasuk dia saja, tetapi pada hakikatnya manusia ya, dia tetap manusia, dia masih punya hati, dia masih punya logika ya, dia juga punya perasaan. Jadi jangan membenci kepada orang yang membenci kita gitu ya. Tetaplah berikan kebaikan, karena satu saat batu yang sering ditetesi air itu tetap aja akan berlubang ya, ada tandanya, ada bekasnya gitu ya. Kemudian kalau dalam hal percintaan, saya di sini ada yang pasangan kalian ya, atau seseorang gitu ya, dia tuh sudah cinta banget, dia ingin menikah sama kamu. Kalau kalian yang sudah berkomitmen, saya lihat di sini akan ada keinginan kuat untuk menikah. Beberapa dari kalian yang sudah menikah, pasangan kalian ini posesif banget karena dia cemburu gitu, cemburu, dia takut kamu selingkuh, dia masih ingin mempertahankan hubungan ini. Makanya kalau ada terjadi kesalahpahaman, mungkin dia terlalu cemburu, terlalu curiga sama kamu, dan itu membuat kamu bosan dan marah, tolong sadari ya, dia tuh banget cintai banget kamu gitu, cinta kamu banget, dia ingin mempertahankan hubungan saja gitu. Jadi cukup tanggapilah dengan positif aja gitu, syukurin dia masih cemburu sama saya, syukurin dia masih jagain saya, berarti dia masih ingin tetap bersama saya gitu ya. Untuk kalian yang sudah berpasangan, pacaran, saya lihat hubungan kalian ini akan masuk ke tahap jenjang pernikahan gitu ya. Mulai ada kepastian karena dia sudah terikat dengan kamu, nggak bisa lepas lagi ya. Kalau dalam keuangan jangan terlalu boros ya, jangan terlalu boros ya, perhitungan ya, jagalah keuangan kalian dengan baik ya, karena kalian juga membutuhkan beberapa dari kalian yang ingin menikah itu jangan terlalu boros ya. Di apa ya, hemat-hematkan lagi lah pengeluaran kalian itu. Kalau ingin sudah mengatur waktu pernikahan, kalian harus banyak menabung, karena dalam prosesi pernikahan itu atau proses gitu ya menuju ke pernikahan itu pasti banyak biaya yang akan keluar. Jadi
misalnya kamu punya persiapan nih 20 juta ya, kamu harus perhitungan memang gitu, karena tetap aja akan ada biaya yang tak terduga. Jadi mungkin pengeluaran kamu yang sudah kamu targetkan hanya 20 juta, bisa jadi akan ada tambahan-tambahan lain, keperluan lain yang bikin kamu harus mengeluarkan uang itu 30 juta. Jadi dari sekarang segeralah menabung gitu ya. Kalian akan menikah, beberapa dari kalian akan menikah. Kalian yang sudah menikah ini mungkin ada kecemburuan yang membuat kalian merasa bosan gitu ya. Saya rasa ini akan menjadi cinta yang romantis ketika kamu menyambut ya, nerima aja gitu ya, menanggapinya dengan happy gitu ya. Syukurlah kalau dia cemburu sama saya, berarti dia cinta banget sama saya gitu. Positif thinking aja, maka hubungan kalian pun akan menjadi lebih baik. Desember, aduh, di bulan Desember nanti sampai di sini akan ada sedikit mungkin kalian akan diberikan satu beban tanggung jawab ya dalam pekerjaan. Mungkin kalian akan banyak kesibukan karena diberikan tugas yang cukup berat ya. Namun saya melihat di sini kamu, ini passion kamu, ini pekerjaan kamu, jadi kamu bisa handle lah, kamu masih bisa handle karena ya memang itu sudah tugas kamu dan kamu merasa ya, ini tuh sudah biasa saya lakukan, jadi mudah bagi saya untuk menyelesaikannya. Express your love ini tentang ya kamu lakukan aja gitu, walaupun memang berat tapi kamu ya udah, walaupun berat tapi ini tugas saya harus menyelesaikannya gitu. Jadi kalau kamu diberikan pekerjaan yang lebih di luar dari kemampuan kamu, utamakan yang mudah dulu, yang harus diprioritaskan dulu, selesaikan itu dulu, baru kamu ambil yang berat ini di akhir gitu. Pokoknya diatur lah waktunya ya, kapan saya harus selesaikan ini, kapan harus selesaikan ini, baru saya bisa menerima yang ini gitu, atau mengambil bagian ini untuk selesaikan gitu ya. Kalau keuangan, mungkin ada beberapa yang meminta pertolongan kepada kamu, mungkin kamu harus bertanggung jawab kepada mereka. Ada sedikit pengeluaran yang cukup membebani kamu ya, tetapi itu merupakan tanggung jawab yang memang harus kamu berikan kepada orang-orang terdekat kamu. Mungkin beberapa dari keluarga kalian meminta bantuan gitu ya sama kamu, meminjam uang uang kamu gitu ya, bantulah semampu kamu ya. Itu kalau dalam hubungan ada sedikit masalah aja, tapi bisa kalian handle kembali gitu ya, bisa kalian pulihkan kembali gitu. Oke, cukup ya sampai di situ ya, sudah Desember kan. Oke, semoga apa yang saya bacakan di sini ya, yang baik-baiknya kita aminkan, yang enggak baiknya itu kita jadikan antisipasi gitu, berjaga-jaga ya. Jadi hubungan kalian ini ya memang ada sedikit masalah yang membebani hubungan kalian, tapi kalau kalian tetap memisahkan beban itu ketika kalian bersama, kalian tetap enjoy gitu ya, itu akan terasa ringan, bisa diselesaikan bersama-sama, bisa dihadapi dan bisa dilewati dengan indah gitu ya, dengan ringan, mudah gitu. Kalau kalian enggak terlalu memikirkan dan maksudnya enggak terlalu diambil pusing tuh masalah-masalah yang membebani itu, kalian memilih untuk mengekspresikan cinta daripada membawa beban itu dalam percakapan kalian gitu ya. Oke, semoga ini menginspirasi kalian, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.